Karena berawal dari kemauan, kemudian muncul niat yang mulia ini guys. Jadilah seperti tumbuhan. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Rika Ajostor. Yang di video kali ini Rika Ajostor mau berbagi tips bagaimana cara memilih hewan kurban, terutama domba kurban, supaya budgetnya pas gitu ya, nggak over budget tapi dapat domba yang oke, yang gemuk, yang gede gitu ya. Nah, meskipun masih di kandang yang sama dengan kemarin waktu kita survei harga domba kurban, tapi nggak apa-apa ya, kita pakai latar belakang kandang yang sama. Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Rika Ajostor. Yang saat ini aku lagi sama adikku ini. Nah, kita lagi mau ke kebunnya orang tapi ya, bukan kebunnya Rika Ajostor. Kita lagi mau ke kandang kambing. Kita mau lihat-lihat hewan kurban, sekaligus kita mau survei-survei harga. Yuk teman-teman ikuti ya. Nanti barangkali mau juga cari pandangan-pandangan kalau mau kurban, kira-kira mau kambing atau sapi. Kita coba cari yang nggak pakai tanduk ya. Ini jantan ngikutin apa? Jantan. Jantan. Kita lebih ke sekat. Ketemunya 32. Telur 6. Akan banget nih, Pak. Itu nih, Pak. Tips yang pertama adalah niat. Niat ini penting banget karena dengan niat teman-teman pasti akan prepare dengan baik jauh-jauh hari sebelum bulan Zulhijjah itu tiba. Di mana bulan Zulhijjah adalah waktunya kita merayakan Lebaran Idul Adha dan saatnya kita berbelanja hewan kurban. Tentu dengan prepare yang baik, teman-teman pasti akan sudah alokasikan dana untuk budget yang perkiraan kita mampu untuk kita tunaikan di Idul Adha tahun depan. Jika teman-teman merencanakan mau sapi kurban atau kambing kurban atau domba kurban, itu fleksibel ya. Tapi yang akan aku sharing kali ini adalah bagaimana cara memilih domba kurban. Karena alhamdulillah sepanjang aku ikut berkurban ya guys, aku pilihannya selalu jatuh pada domba kurban. Jadi zaman waktu dulu banget ya, masih zaman nikah muda itu, aku tuh awal-awal belajar ikut kurban itu dari mulai yang seharga 1.700.000 kayaknya itu guys, kalau nggak salah inget ya. Ya masih dapat kambing yang kecil saat itu, tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun alhamdulillah Allah mampukan, jadi bisa beli kambing atau domba kurban itu meningkat gitu, jadi lebih besar, kemudian lebih besar lagi tahun depannya, kemudian tahun depannya lebih besar lagi, seperti itu. Tentang jantan atau betina, sebenarnya ini dua-duanya boleh, mau jantan atau mau betina itu sah. Yang penting kan syaratnya tadi, kalau domba itu 6 bulan, kalau kambing 1 tahun, kalau unta berapa tahun, sapi berapa tahun, itu semuanya syaratnya sah dan juga sehat ya. Nah, sepanjang aku belanja hewan kurban, lebih tepatnya domba kurban, itu biasanya harga yang jantan, domba jantan itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan domba betina. Aku nggak tahu apakah karena memang dari syariatnya atau tuntunannya atau sunnahnya, mungkin keutamaannya lebih utama ke domba jantan, aku nggak tahu ya. Tetapi domba jantan biasanya harganya lebih tinggi daripada domba betina. Nah, beda lagi dengan domba jantan yang bertanduk. Nah, yang bertanduk ini harganya akan lebih tinggi lagi dengan yang tidak bertanduk. Nah, itu tadi adalah catatan ya guys. Jadi biasanya aku memilih itu yang domba yang nggak pakai tanduk. Karena daripada aku bayar yang bertanduk lebih tinggi, lebih baik aku memilih yang nggak bertanduk tapi dapat yang lebih besar gitu. Jadinya kan dagingnya lebih banyak, bisa berbagi lebih banyak gitu guys. Karena lagi-lagi kan soal budget. Yang ini guys, dari dulu dapatnya yang kacamata hitam. Oke. Kita udah kenalan ya. Ini nanti yang mau dibawa pulang besok, tapi akan dikirim waktu tiba hari hanya. Oke. Ya, Allahu Akbar. Yuk.
Tapi misalnya teman-teman udah anggarkan dana jauh-jauh hari gitu ya, misalnya 3 juta gitu. Terus udah taunya ternyata yang jantan tanpa tanduk itu harganya 3 juta up semuanya. Nah, teman-teman bisa akali lagi memilih domba betina gitu. Jadi kalau domba betina kan nggak pakai itu apa namanya tanduk. Nah, harganya pasti di bawahnya domba jantan yang nggak bertanduk. Kalau ini sih patokanku biasanya di tempat yang aku beli ini. Aku biasanya gitu sama Pak Sodik. Aku langsung ini aja konsultasi dengan dana yang ada. Aku mau dapat yang terbaik gitu. Jadi nanti Pak Sodik kasih referensi mau yang domba ini atau kurang gede atau mau yang betina atau mau yang itu gitu biasanya guys. Terus sapi-sapinya sudah banyak guys, ini mau sekali. Iya, kita jalan cepat. Kan ini bau sekali, kita harus tahan nafas. Tuh, nih sapi-sapinya. Pak Sodik ini selain juragan kambing kurban atau domba kurban, Pak Sodik ini juga juragan sapi kurban guys. Sapi-sapinya banyak. Ini bau, tapi ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih sapinya, pilihannya banyak banget ratusan. Apalagi dombanya, bisa lihat kandangnya. Nah, ini kita sudah sampai di kandang kambingnya guys. Lanun. Yuk, coba. Mriki angsal to, Pak? Nah, saya kalian dari video nggih. Allahu Akbar. Ini lagi jam makan kambing-kambingnya, guys. Faktor yang paling penting dalam menunaikan ibadah kurban ini adalah kemauan, guys. Jadi dengan adanya kemauan, pasti kita akan mencari cara bagaimana kita bisa menunaikan dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik yang kita mampu. Ini kayak berasa disambut sama para kambing-kambing ini. Selamat datang gitu guys. Mbak. Karena kalau sudah berangkat dari niat, maka kita akan lebih prepare lebih awal dan lebih baik. Kita bisa menabung, kita bisa menyisihkan sebagian uang kita. Karena berawal dari kemauan, kemudian muncul niat, kemudian timbul ridho kepada Allah, maka kita akan memampukan diri, mengupgrade diri supaya kita juga pantas untuk menunaikan ibadah yang mulia ini guys. Jadilah seperti tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh ke atas dan menjadi besar, tidak melupakan bagaimana ia menguatkan akarnya. Jadi ambillah filosofi tumbuhan ya, mampukan diri kita sebagaimana tumbuhan itu memampukan dirinya bisa menopang buah, bisa menopang ranting yang banyak, daun-daun yang rindang. Sebesar tekadnya tumbuhan itu ingin tumbuh menjulang tinggi, menopang daun, menopang buah yang banyak. Tumbuhan itu juga menguatkan ikhtiarnya dengan memperkuat akarnya, memperbanyak akarnya gitu ya. Sebagaimana kita juga harus begitu guys. Sebagaimana kita juga perlu contoh bahwa ketika kita ingin tumbuh ke atas gitu ya, tumbuh menjadi besar dengan kehidupan yang lebih baik, maka kita harus barengi juga dengan menguatkan akar-akar ikhtiar kita supaya kita juga mampu gitu. Jadi ya seperti pohon tadi. Kira-kira seperti itu kita ambil filosofinya ya guys untuk pelajaran kita bersama. Insya Allah semoga kita dipantaskan sebagaimana tumbuhan yang semakin kuat akarnya juga dipantaskan oleh Allah menerima rezeki buah yang banyak, menerima rezeki daun yang rindang dan dahan ranting yang juga banyak. Begitu teman-teman, semangat dan bismillah ya. Ini mau pasang ya Pak? Kalau ini mau pasang. Oh, sudah pasti Oh, guys. cek setunggal niku. Pesanan ini tapi udah laku. Belum juga ditawar. Kalau ini tombol pasang. Oh, ini ditawar. Ini sama gue nanti. Boleh, Pak. Ini tiga puluh jaket. 3.000 jaket. Ya, ini. Coba kamu tanganmu. Malah dicepet. Ini dibelah kemana? Waduh. Apple. Sebenarnya bisa bawa tadi pun. Tidak mau mundur. Yang nggak ada itu. Oh, itu bisa. Jadi kita nak perlu gitu. Oh, itu jaket. Sama.
Semangat berkurban ya teman-teman semua. Ingat, kurban kita bukan untuk dibanding-bandingkan dengan kurban orang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi apapun pasti yang terbaik dari yang kita berikan. Semoga itu menjadi kebaikan untuk kita semua dari sisi Allah. Semoga menjadi wasilah keberkahan untuk kita dan keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum. Selamat berkurban semuanya.